Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta karun adalah harta yang terpendam dalam tanah dan tak bertuan. Sebutan harta karun sangat akrab di telinga orang Indonesia. Itulah alasannya bila kita ketemu harta di saat menggali tanah, orang Indonesia langsung menamakannya harta karun. Namun, apakah kalian tahu bila karun itu ada sejarahnya? Karun dalam bahasa Indonesia, bila di Arab namanya Qorun. Di sini ada yang masih kenal dengan Qorun? Pada zaman siapakah kisah Qorun ini ada? Sebelum kita lanjut, untuk terus mendukung channel ini lebih berkembang, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Like dan share untuk saling berbagi informasi seputar Islam. Semoga syiar Islam semakin tersebar ke seluruh penjuru alam. Amin ya rabbal alamin. Qorun adalah masih kerabat dari Nabi Musa alaihissalam. Menurut Ibnu Ishaq, Qorun adalah paman dari Nabi Musa. Sedangkan menurut A'masi, Qorun adalah sepupu Nabi Musa. Ayah Nabi Musa yang bernama Imron adalah kakak dari ayah Qorun yang bernama Yashar. Baik Musa ataupun Qorun adalah sama-sama keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Sebelum Qorun menjadi seorang lelaki yang kaya raya, Qorun adalah seorang yang sangat miskin sekali. Bahkan untuk menafkahi keluarganya sendiri, ia tidak mampu. Walau begitu, Qorun adalah orang yang berilmu tinggi. Para ulama mengatakan Qorun juga merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Qorun juga sering disebut dengan Munawir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah mengatakan bahwa Qorun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan salah satu dari 70 laki-laki yang terpilih dari kaum Nabi Musa alaihissalam untuk memohonkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena patung sapi yang disembah kaum Nabi Musa alaihissalam. Merasa bosan dengan kehidupan yang miskin, Qorun meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mempunyai harta benda. Nabi Musa menyetujui permintaan Qorun lantaran Qorun adalah orang yang jujur lagi soleh. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa. Diberikannya Qorun ini ilmu yang pandai berbisnis. Karena kelihayan yang dimiliki Qorun dalam berbisnis ini, ia mampu menguasai berbagai jenis usaha. Bahkan mengetahui trik investasi yang menguntungkan dan jalur perdagangan internasional yang strategis. Tak heran bila dalam waktu yang relatif singkat, Qorun menjadi seorang bilioner terkenal. Seluruh penjuru mengenal Qorun sebagai OKB, orang kaya baru. Semakin hari semakin bertambah harta yang ia hasilkan dari berbisnis. Bahkan Qorun sudah mempunyai ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Dalam surat Al-Qasas ayat 76 dikisahkan bahwa Qorun pernah pamer kekayaannya. Saat itu dia keluar dengan pakaian yang sangat mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan terdiri dari 300 orang laki-laki dan 300 lagi orang perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun sayang, setelah keinginannya menjadi kaya raya terwujud, Qorun mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezoliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong. Qorun mabuk dan terlena dengan kekayaannya. Janji Qorun untuk lebih khusyuk beribadah dan membantu sesama setelah menjadi kaya kandas. Dia mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah Sobek, yakni dewa berkepala buaya, serta dewa-dewa lainnya.
Qarun tidak mengindahkan nasihat para mukmin yang memintanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat harta kekayaan yang diberikan. Selain itu, memanfaatkan hartanya dalam hal yang bermanfaat, kebaikan dan kegiatan lainnya yang halal karena semua itu adalah harta Allah. Namun ia menolak dan berkata dengan pongah seperti yang dikutip dalam surat Al-Qasas ayat 78, Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Sempurna sudah kesombongan dan keangkuhan Qarun. Kesombongan Qarun benar-benar telah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ia tentu tahu bahwa sebelumnya telah ada umat yang ditimpakan azab karena kesombongan mereka. Padahal umat-umat terdahulu justru lebih kuat dan lebih banyak hartanya. Azab Allah sungguh nyata. Allah menurunkan azab kepada Qarun berupa gempa bumi dan tanah longsor yang dahsyat. Qarun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Tak ada sedikit pun harta yang tersisa, seluruhnya bahkan rata dengan tanah. Tidak ada satupun golongan yang mampu menyelamatkannya, baik keluarga, kerabat maupun temannya. Harta yang selama ini dibangga-banggakannya justru menjadi malapetaka baginya dan tak sedikit pun mampu menolongnya. Maka binasalah Qarun beserta harta kekayaannya dikarenakan kedurhakaan dan kekufurannya. Kini di Mesir, tepatnya di kota Fayum, sekitar 60 km dari Kairo, dikenal satu tempat yang dinamai dengan Buhairat Qarun, yang artinya Danau Qarun. Konon, di sanalah lokasi perumahan Qarun dan di daerah itu pula ia ditelan bumi. Hingga kini, bahkan orang-orang menyebut harta terpendam yang tidak diketahui pemiliknya dengan sebutan harta karun. Wallahu a'lamu bishawab. Bila mana ada baiknya, itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.